Halo Sobat Make Club, berjumpa lagi di channel Make TV Universitas Bakri. Hari ini kita akan memberikan beberapa rekomendasi film nasional yang sempat booming pada masanya dan cocok untuk ditonton saat akhir pekan. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk memberikan support bagi channel ini ya. Virgin, ketika keperawanan dipertanyakan. Film ini merupakan film yang diproduksi tahun 2004 dan dibintangi oleh Laudya Chintya Bella, Engie, dan Ardina Rasti yang saat itu sedang populer di kalangan para remaja. Film ini bercerita tentang 3 gadis remaja yang bergaul secara bebas, tapi salah satu di antara mereka tetap mempertahankan harga dirinya walaupun kedua temannya lebih mementingkan kesenangan di atas segalanya. Virgin masuk ke dalam salah satu film terlaris pada tahun 2004 dan mendapatkan 8 nominasi dalam ajang Festival Film Indonesia 2005 seperti film terbaik, sutradara terbaik, dan tata artistik terbaik. Film Radit dan Djani memiliki genre romance yang diproduksi pada tahun 2008 lalu, di mana film ini diperankan oleh Vino Bastian dan Fahrani. Film ini disutradarai oleh Upi Avianto dan bercerita tentang pasangan muda yang nekat menikah walau mendapat tentangan dari orang tua Djani. Tanpa bekal uang dan pekerjaan tetap, kehidupan yang mereka harus jalani pun terasa berat, apalagi ketergantungan Radit terhadap obat-obatan terlarang. Namun suatu hari Djani mendapati dirinya hamil dan mereka pun tersadar jika hidup mereka harus berubah. Radit berusaha keras untuk mendapatkan penghasilan tetap dan berhenti menggunakan narkoba agar ia bisa membahagiakan Djani dan memberi masa depan kepada anak-anak mereka. Ayat-Ayat Cinta tidak hanya menjadi film yang pernah booming pada masanya, tapi juga film terlaris sepanjang masa loh. Film ini diangkat dari novel bestseller karya Habibur Rahman El-Shirazi. Film ini digarap oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh sejumlah aktris dan aktor ternama seperti Fedi Nuril, Rianti Cartwright, Karissa Putri, Saskia Ademeka, dan Melanie Putria. Bercerita tentang kisah cinta berlatar agama yang cukup pelik, poligami, hingga cerita kehidupan yang begitu sulit. Siapa yang tak mengenal film yang satu ini? Habibie dan Ainun merupakan film drama biopik Indonesia yang dirilis pada 2012 silam. Film ini sendiri diangkat dari memoir yang ditulis Habibie mengenai kisah hidupnya bersama mendiang istrinya, Hasri Ainun Habibie, dalam buku Habibie dan Ainun. Film yang mendapuk Reza Rahardian untuk memerankan sosok Habibie dan Bunga Citra Lestari sebagai Ainun mendapat apresiasi yang sangat besar dan dukungan yang banyak dari masyarakat Indonesia. Kisah cinta sejati ini pun diteruskan hingga penggarapan seri film ketiganya yang berjudul Habibie dan Ainun 3. Film drama romantis remaja Indonesia ini diproduksi oleh Rumah Film Star Vision Plus dan dirilis pada tahun 2014 lalu. Haki Ahmad ikut andil dalam penulisan skenarionya, sedangkan film ini digarap langsung oleh Nayato Fionuala. Bercerita tentang Sandra yang diperankan oleh Shay pindah sekolah setelah orang tuanya yang bercerai dan hanya memiliki teman bernama Leon. Leon yang diperankan oleh Stefan William ini merupakan seorang juara kelas yang sangat bersahabat dengan Sandra. Leo membawa Sandra pada petualangan baru yang seru alih-alih mengawasi Sandra sebagai amanah dari gurunya yang diperankan oleh Indra Birowo.
Leon menyimpan rahasia yang tidak diketahui Sandra dan selama 3.600 detik Sandra mengajak Leon bersenang-senang untuk memberi warna yang manis pada kehidupan Leon. Siapa sih yang tidak mengenal film yang satu ini? Film ini menjadi sequel dari AADC musim pertama yang dirilis pada 2002 silam. Setelah 14 tahun berlalu, AADC 2 kembali mempertemukan Cinta dan Rangga saat keduanya sudah sama-sama dewasa. Mereka kembali dipertemukan di kota pelajar Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah percintaan mereka yang belum jelas. Film ini menjadi penutup kisah Rangga dan Cinta yang menggantung selama puluhan tahun nih gengs. Film horor garapan Joko Anwar ini tidak hanya booming di negeri sendiri loh, tapi juga berhasil menjadi sorotan di berbagai negara di luar Indonesia. Film ini sangat sukses menembus pasar film global dan berhasil tayang di 40 negara di dunia seperti Malaysia, Thailand, Belanda, dan Spanyol. Film horor ini memiliki cerita utama tentang seorang ibu yang telah meninggal dan kembali lagi ke dunia, di mana sang ibu datang bukan untuk menjenguk keluarganya, melainkan untuk menjemput mereka. Wah, serem banget nih. Film ini diadaptasi dari novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 karya Pidi Baik, di mana film ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilia. Film yang berkisah tentang cerita cinta Milea dan Dilan serta kehidupan masa SMA keduanya ini menjadi cerita utama dalam film yang dirilis pada 2018 lalu. Sebagian besar penonton berpendapat jika film Dilan 1990 mampu mengingatkan mereka kepada masa-masa SMA yang begitu indah. Itulah deretan film Indonesia yang pernah booming pada masanya Sobat MyClub. Film-film tadi bisa kalian tonton ulang lewat aplikasi streaming film berbayar sebagai hiburan di rumah saat akhir pekan.